Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas cara pemodelan struktur kelasnya Prof. Widodo. Strukturnya sebagai berikut, itu dengan SAP 2000. Nah, di mana file CAD ini, file AutoCAD ini, bisa teman-teman akses pada Google Drive ya. Nah, nanti di template Excel dan AutoCAD ini, teman-teman download aja CAD yang ini ya, formatnya .dwg. Selanjutnya, kita di sini berpacu kepada data pada pembagian kelompok. Nah, datanya itu yang ini. Bentar, ini aku delete dulu. Mungkin ada yang ketambahan ya, delete column. Nah, datanya itu kita butuh mutu baja tulangan pokok dan mutu baja tulangan sengkang, gitu ya. Nanti datanya berdasarkan ini saja. Nah, nanti itu sebenarnya acuannya itu bisa teman-teman ambil dari SNI, yaitu tulangan sengkang dari ini ada kuat nilai minimum dan maksimumnya, dan tulangan utama tuh dari SNI juga. Nah, tapi di tugas besar ini kita tentukan saja gitu ya, ada SNI 2052 tahun 2017. Nah, setelah kita mendapatkan file CAD seperti ini, nanti teman-teman itu kedepannya bikin denah ini, denah fondasi, denah kolom, denah balok lantai, balok atap, dan seterusnya sampai tributary area dan juga detail fondasi gitu ya. Ini cuman nggak sampai 15 halamannya, hanya 13, dan polanya juga sama ya. Yang membedakan itu grid pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, langkah selanjutnya itu teman-teman buka dulu SAP 2000, nanti tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian file, new model. Nah, nanti ini lagi proses ya. Nah, setelah nanti ya, muncul opsinya, kita ke menu muncul, pilih aja yang default materialnya itu United States, kemudian default unitnya yang ini kilonewton meter celcius, dan kita pilih yang grid only. Nah, kita pilih yang Cartesians biar dia kotak gitu ya. Nah, muncul template bawaan dari tab 2000 nya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita memodelkan gridnya dulu. Ini 1 2 3 4 A sampai D nya kita sesuaikan dengan ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya tuh ke SAP 2000, di bagian XY plane ini itu klik kanan, edit grid data, kemudian modify atau show system. Nah, ini lebih enak pakai yang spacing sebenarnya. Kenapa? Karena di sini 4000, 5,6, 5,6, 5,6 itu udah diketahui gitu ya. Nah, di sini kalau emang 5,6 nya nih perlu dibagi dua, itu mungkin teman-teman bisa dimensi lagi gitu ya, biar lebih apa, enak untuk dimasukin ke SAP 2000 ya. Nah, caranya itu tinggal Q dim, kemudian pilih semua grid ini, terus enter aja. Nah, terus pilih sini, dia maka otomatis gitu ya. Nah, ini ada miss sedikit, dan ini ada miss sedikit, nanti kita sesuaikan dulu ya. Kita Q dim lagi. Oh, ini masih kurang geser ya, kita geser lagi. Nah, dia udah sesuai ya, tadi sedikit kegeser gridnya. Setelah selesai, kita bikin dulu A sampai O dan 1 sampai 4. Nah, grid X itu yang huruf, jadi kita add terus sampai dia ke grid ID yang O. Nah, ini kemudian grid yang arah Y itu udah 4, kemudian lantainya itu ini masih 4 lantai, kemudian kita tambah 1 lantai lagi. Nah, biar dia jadi 5 lantai gitu ya. Nah, dimana ketiga lantai itu nanti disesuaikan dengan tugas besar ya. Di sini kalau di Tor Prof Widodo tuh ada banyak variasi untuk tinggi lantai yang teman-teman pilih. Tapi di sini aku pilihnya 4 meter. Ini ya.
sesuai dengan ketinggian kolom, dimana kita asumsikan saja sama semua lantainya itu. Maka ini kita isi 4 meter. Setelah selesai, di bagian grid arah X-nya kita isi sesuai dengan gap pada masing-masing grid gitu. Sini 4 meter, 2,8, 2,8, 2,8 sampai 4 meter lagi. Nah, jadi kita isi aja di sini ya. 4 meter, 2,8. Nah, komanya ini kalau di laptopku pakainya titik. Nah, bisa dilihat koma itu adalah titik itu pada bubble size. Ini kan ada bawaan dari sub ya. Di bubble size ku itu pakainya titik. Nah, makanya koma itu adalah titik di SAP gue. Ini titik. Nah, terus kita copy terus ya. Nah, yang paling bawah itu 0 ya. Ini 4 meter, ini 2,8, 2,8. Oke, ini udah semua. Kemudian untuk Y grid datanya itu ini ya. 8,2, 3,6, 8,2. Berarti kita ketik di SAP-nya tuh 8,2, habis itu 3,6, 8,2. 3,6, 8,2. Nah, setelah selesai kita oke aja. Maka gridnya akan kebentuk ya. Dan terupdate gitu, sesuai dengan bangunan kita. Nah, setelah gridnya selesai, kita cek lagi. Ini apakah ada 5 lantai atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kolomnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 lantai gitu. Jadi sesuai dengan jumlah lantai. Setelah gridnya selesai, kita ke define material. Nah, bagian 4000 PS ini atau material 4000 PS ini kita modify aja ya. Kita modify jadi beton F aksen C 25 MPa. Nah, angka ini dapat dari mana? Angka ini kita menyesuaikan dari ini gitu ya. Dan juga tulang pokok dan tulang sengkang. Nah, setelah selesai, nanti pada bagian modulus of elasticity kita ubah dulu ke Newton mm Celsius. Nah, setelah itu ini ketik aja 4700 dikali SQRT buka kurung 25, terus enter aja. Is an illegal value. Bentar. Ini kalau nggak bisa kita ketik manual aja ya di sini ya. Di sini misal nih, ini 4700 kali SQRT buka kurung F aksen C ya. Nah, di sini dapat 23500, di copy aja, paste di sini. Pastikan satuannya Newton mm Celsius. Setelah itu F aksen C-nya ubah aja 25. Ini juga 25. Setelah selesai, ini oke aja. Kemudian kita add new materials, kemudian material type-nya itu pilih rebar. Nah, itu oke. Yang ini delete aja. Yang tadi ya, yang bawaannya itu. Nah, yang rebar tadi kita modify lagi. Kemudian ubah aja di sini tulangan pokok dengan kuat lelehnya itu 420 MPa. Ini menyesuaikan lagi dengan tugas besar teman-teman sekalian. Ini 400 sekian gitu ya, dan 365 paling kecil ya. Nah, setelah selesai, material grid-nya dibiarkan aja. Kemudian modulus of elastisitasnya kita bulatkan saja 200.000. 1, 2, 3. Ya, 200.000 ya. 200, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk FY ini kita samain kayak judulnya itu, yaitu 420 MP ya. Nah, kemudian untuk minimum tensile stress-nya itu 1,5 dikali dengan 420, enter. Ini juga 1,5 kali 420, enter. Nah, ini sebenarnya bisa kita cek pada SNI gitu ya. SNI 2052 tahun 2017, dimana kalau tulangan utama, tulang pokok itu dia
kuat lele-nya harus minimum 420, dan kuat tariknya atau TS tadi itu minimumnya 525. Nah, kita ambil pendekatan 1,5 kali FY-nya gitu ya, agar dia memenuhi minimum ini. Nah, kenapa pada Tor itu di sini ya di bawah 420? Nah, itu karena di tugas besar kita pakainya itu. Jadi kita menyesuaikan saja gitu ya dengan tugas besar. Namun aktualnya nanti jika teman-teman mendesain bangunan real itu kita pakainya sesuai SNI gitu ya, karena ada peraturannya gitu. Nah, setelah selesai ini oke aja. Oke. Nah, setelah selesai kita ke add copy of material dari tulangan pokok ini. Ini ubah aja tulangan dot sengkang atau tulangan geser. Satunya 280 MP ya. Nah, ini lagi-lagi dapatnya dari sini ya. Ini pembagian kelompok masing-masing. Itu. Nanti disesuaikan aja. Nah, yang diubah ini 280, ini 280. Kemudian FU-nya itu 1,5 kali dengan 280, enter. Kemudian ini juga 1,5 kali 280, enter. Nah, setelah itu oke. Selesai, jangan lupa di oke. Karena kalau kita langsung silang ini, dia tuh tidak tersave gitu ya. Oke, langkah selanjutnya itu kita define, kemudian section properties ini, bagian frame section, kita add new property, yaitu propertinya adalah concrete rectangular, karena kolom dan balok itu rectangular gitu ya framenya. Nah, kemudian section name-nya itu kita startnya dari B1. Nah, kita startnya dari B1, nanti B1 ini bisa kita copy untuk sampai BA2 gitu ya. Nah, kemudian sekedar catatan, karena kan B4 ini kalau di round up itu kan jadi 300 ya pada lebar ini. Nah, ini kita paksa aja dari 250. Jadi kita ketik gini ya, agar inersia H-nya itu lebih gede daripada inersia B gitu. Nah, setelah selesai, nanti ini B1, kemudian ini 0,7 kali 0,5, karena satunya tadi meter ya. Nih, di kanan bawah ini satunya meter. Ini 0,7 dan ini 0,5. Nah, untuk materialnya itu beton F-aksen C 25 MPa, kemudian set modifiernya itu moment of inertia about 2 axis dan 3 axisnya itu kita ubah 0,35. Nah, angka ini tuh dari mana? Angka ini itu didasarkan oleh SNI ya. SNI 2847 tahun 2019. Nah, di sini nilai momen inersia diturunkan untuk komponen struktur non prategang. Nah, untuk moment of inertia about 3 axis dan 2 axisnya itu diperoleh dari ini. Nah, dari SNI 2847 tahun 2019. Nanti yang kolom itu 0,7 gitu ya. Nah, setelah itu oke. Nah, kemudian untuk concrete reinforcement-nya itu tulangannya itu untuk longitudinal bars ini 420 MPa dan tulangan sengkangnya itu 280. Nah, design type-nya kita pilih yang beam gitu ya. Dimana selimut betonnya itu adalah 40 mm atau 0,04 meter. Setelah itu oke. Oke, setelah itu oke. Nah, ini bisa kita jadikan acuan. Kita copy untuk B2. Nah, yang kita ubah itu adalah dimensinya gitu ya. Untuk B2 itu dimensinya 0,5 0,4. Nih 0,5 0,4. Itu oke. Kemudian copy lagi B3 nya itu 0,4 0,3 0,4 0,3. Kemudian B4 nya itu 0,3 0,25 0,3 0,25. Kemudian copy lagi ini BA1, ini tuh 0,6 0,4. Oke, kemudian add copy lagi BA2. BA2 itu
0,3, 0,25. Nah, setelah selesai, ini kita add copy lagi aja, bebas ya. Nanti concrete enforcement ini kita ubah jadi kolom. Nah, di sini itu K1. K1 itu dimension 0,6 kali 0,6. Berarti di sini, nah ini kita kodifikasi sebagai K1 atau kolom struktur kita ini ya. Dimana concrete reinforcementnya ini kita ubah jadi kolom rektangular dan ini 0,04 gitu ya. Itu oke. Oke, itu section, kemudian set modifiernya ini kita ubah jadi 0,7. Nah, sudah selesai, kita oke, kita oke. Nah, jangan lupa di oke. Kenapa? Karena kalau disilang ini tuh nggak ke save gitu ya. Oke, selanjutnya kita define lagi pada bagian section properties, yaitu slab ya, atau area section. Nah, kita add new section aja, kemudian kita pilih cell tin, ini itu PL1. Nah, itu maksudnya adalah plat ya, yang ini. Jadi kita bikin 7 tipe plat, yaitu 3 plat lantai dan 4 plat atap dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk thickness-nya ini kita sesuaikan saja dengan ini ya, berdasarkan preliminary. Kita sesuaikan saja pada ini ya, pada tor gitu ya. Dimana PL1 itu tebalnya adalah 0,12 meter, ini 0,12, ini juga 0,12. Satuannya meter, kemudian material name-nya beton aksen C, kemudian ini apa? Ini oke aja. Set modifiernya di sini kalau berdasarkan SNI itu 0,25 ya. Maka dari itu ini kita ubah aja 0,25. Semuanya ini sampai dia di momen 12. Ini 0,25. Nah, setelah itu oke. Dan oke. Nah, setelah itu add copy of section. Setelah itu ini ubah jadi PL2. Setelah itu oke. Kemudian add copy of section lagi, ini jadi PL3. Untuk PA1 itu add copy of sections, ini PA1. Kemudian thickness-nya itu kita menyesuaikan dengan estimasi pada pembebanan ya. Ini kan menyesuaikan tor ya, 0,1. Ini 0,1, di sini 0,1. Satu oke. Dan PA1 itu ada 4. Maka ini kita copy lagi, ini PA2. Kemudian add copy lagi, ini PA3. Dan add copy lagi, ini PA4. Berarti oke. Nah, setelah selesai, baru kita memodelkannya. Untuk cara memodelkannya, kita tinggal break dulu aja layar ini menjadi 2 gitu ya. Satunya adalah SAP 2000, satunya adalah AutoCAD. Ini biar lebih praktis aja. Ini okay. Ini adalah break layar kita tadi. Kemudian kita pasang di XY plane itu 1 ya. Ini kita turunkan aja. Nah, ini kalau dia tidak berfungsi, itu caranya kita ke view, set plane view, set 2 dimensi view yang ini. XY plane-nya kita menyesuaikan gitu ya. Di sini kalau lantai 1 tuh 4 meter. Baik. Nah, bisa teman-teman lihat ini oke. Jika Z-nya sama dengan 4. Ini di lantai 1 ya. Nah, kita bikin dulu baloknya. Caranya itu draw, kemudian draw frame, dan B1. Nah, B1 tadi itu yang panjangnya adalah 8,2. Maka dari itu kita masukin dulu semua yang panjang 8,2. Seperti yang ini ya. Semua ini kita masukin panjangnya 8,2. Oke, kita masukin semua. Nah, kalau biar cepat gitu ya. Ini kan kita
pasang dulu B1-nya. Nah, ini biar cepat kita blok dulu, dan CTRL-R sebanyak yang ini ya, 1 2 3 4 5 6, banyak 6. Jadi kita replicate dia linear ke arah X, sebesar 5,6, karena kan kolom ke kolomnya 5,6 meter ya, sebanyak 6. Satu apply. Nah, dia terpasang. Kemudian yang ujungnya itu tinggal kita draw aja ya, kayak B1. Nah, selesai, kita lanjut cek lagi. Balok B1 kan selesai, lanjut ke B2. B2 itu yang 5,6. Nah, berarti yang kolom ke kolom ini itu 5,6. Jadi kita silang dulu ini, kemudian kita draw ini ya, B2. Nah, B2 itu yang ini ke sini, ini ke sini, sini. Ini kita replicate aja biar cepat. CTRL-R. Ini ya 0 ke arah Y, tapi dia bawah, berarti minus 8,2. Ini ya, minus 8,2 sebanyak 1 aja. Apply. Nah, setelah itu turun lagi minus 3,6. Ini minus 3,6. Tapi lagi blok yang ini, apply. Ini minus 3,6, apply. Kemudian kita blok lagi balok ini, dan minus 8,2. 8,2. Itu apply. Nah, setelah selesai, kita masukin lagi balok yang 4 meter. Yang ini ya, balok 3. Berarti kita draw lagi, draw, kemudian draw frame cable B3. Nah, kita masukin semua balok yang ukurannya 4 meter. Berarti di sini, di sini, di sini. Nah, kalau biar putus tuh double klik ya. Ini ke sini double klik, ini ke sini double klik, ini double klik, ini ke sini double klik. Nah, setelah selesai, nanti balok yang 3,6 kita pasang juga, berarti B4 ya. 3,6 di antara kolom ke kolom itu ada balok 3,6. Nah, caranya biar cepat, kita replicate aja, yaitu ini 0 ke arah X positif 5,6 dengan banyaknya adalah 6 seperti yang tadi ya. Nah, setelah itu ini kita draw lagi aja, atau mau replicate juga nggak apa-apa, selebar 4 meter ya, tapi jumlahnya adalah 1. Nah, sebenarnya sama aja gitu. Nah, setelah selesai, kita lanjut masukin balok anak. Nah, balok anaknya ini itu ada 2, yaitu balok anak 1 dan balok anak 2. Jadi tinggal kita pasang aja. Kita draw dulu satu garis penuh gitu ya, biar lebih praktis dalam penggambarannya. Dicontohkan sebagai berikut. Kemudian ini ubah BA2 ini, dan BA1 lagi ke sini. Terus langkah selanjutnya tinggal kita CTRL-R gitu ya. Nah, replicate ini itu CTRL-R berbarengan pencetnya. Di copy ke arah X 5,6 sebanyak 1 2 3 4 5. Nah, kalau ini 5. Itu apply. Oke. Nah, baloknya udah. Balok ini bisa kita gunakan untuk semua lantai. Tapi biar lebih cepat lagi, kita masukin plat dulu aja gitu ya. Nah, caranya kita ke define. Ini define, kemudian ke area sections. Kemudian kita draw lagi, draw, kemudian yang ini aja ya, atau draw poly area bebas. Kalau bagian 2 dimensi itu draw rectangular area. Nah, L1 itu ukurannya adalah 8,2 kali 2,8.
Jadi 8,2 kali 2,8. Nah, berarti yang ini ya. Ini kita pasang. Nah, ini karena nggak kelihatan kita tuh udah masang atau belum. Kita ke bagian view, set display options, kemudian kita ke areanya itu kita kasih section aja ya. Kita extrude aja view type-nya biar lebih jelas gitu. Nah, dia udah terpasang. Lalu kita pasang lagi PL1. Tapi ini agak diupdate ya. Kita pasang PL1 semua. Nanti kelihatan ya, kalau nggak pasang atau nggak, tinggal kita update aja, modify ya. Oke, setelah selesai, udah kita ke view, kemudian set display options, nya kita apply lagi aja untuk ngecek. Nah, dia ini udah terpasang semua gitu ya. Kemudian di bawahnya juga kita pasang semua platnya. Cara pasangnya itu ditahan aja ya. Oke, kita apply lagi, dia biar terupdate view ya. Setelah itu eh, plat 2 4 kali 3,6, berarti yang ini kita draw lagi aja. Ini ubah PL2 yang 3,6 ya. Oke, itu ini kita update lagi aja. Jadi kita lihat dia tuh udah terpasang atau belum. Nah, ini kan belum ya. Kita apply. Nah, setelah itu lanjut ke PL3. PL3 tuh 3,6 kali 2,8. PL3 3,6 kali 2,8. Oke, setelah itu oke. Nah, ternyata ini lupa satu plat lagi, yaitu plat 8,2 kali 4, yaitu 8,2 kali 4. Pada itu ini kita tambahkan aja ke bawah sini. Ini LTHBA. Di sini kita masukin aja platnya itu 8,2 kali 4 meter. Nah, setelah itu kita bikin satu plat lagi ya, yaitu PL4, yaitu plat untuk di toilet. Berarti kita ke bagian define lagi, kemudian pada bagian define section properties yang ini ya, area section, PL3 nya kita copy aja, ubah jadi PL4. Nah, setelah itu oke. Setelah itu kita gambar lagi, draw rectangular area pada bagian toilet ya, pakai PL4 ya. Ntar kita delete dulu, draw rectangular area PL4. Posisi toilet itu di sini juga. Oke, dan kita ke bagian view, set display options, kita apply lagi ya. Nah, dia udah terpasang semua plannya. Ini offset bisa. Nah, oke, setelah selesai, ini pada area tangga itu biarkan void saja.
Nah, setelah selesai, kita masuk beban dulu. Caranya tinggal kita assign beban ya. Pada bagian pembebanan, nah, di sini berarti perlu diupdate ya. Karena tadi kita menambah satu plat, itu PL4, dimana jumlahnya ada 2. Jadi ini udah terupdate harusnya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita agak revisi dulu ya. Ini kita kurangkan 3,6 dikali dengan koridor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Karena koridor kan buat lewat ya. Jadi 3,6 kurang 7. Ini jendelanya udah 5,6 kali 14. 7 kali 4. Oke. Cross check lagi ya. Siapa tahu ada yang salah. 5,6 kali 14. 1, 2. Oke, oke, nanti kita input beban dinding. Setelah semua balok ini kita copy ke paling atas gitu ya, karena pada bagian atas itu tidak ada beban dinding. Maka dari itu kita tinggal ctrl-r, kemudian kita replicate ke arah Z, itu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, berarti 4 kali 4 itu 16 ya, jumlahnya 1 aja itu. Nah, selesai. Nanti di lantai paling atasnya itu tidak ada tidak ada berat dinding. Nah, berarti kita selesaikan dulu lantai 1 ini ya, agar bisa kita kopikan ke lantai 2, 3, dan 4. Nah, caranya gimana? Tadi ini adalah kita sesuaikan. Setelah ini di copy, nanti sebelum kita assign beban dinding, kita perlu dulu yang namanya load case. Bukan, define load pattern gitu ya. Nah, di sini kita masukin dulu beban SIDL. SIDL itu super dead, jadi beban komponen tambahan gitu ya. Dan di sini kalau SIDL tuh masukin aja super dead, kalau nggak ada kita pilih other, kemudian pilih super dead, dan ini ya 0, kemudian add new load pattern, kemudian tambah lagi ini live, dan type nya ini live juga, dan ini add new load pattern. Setelah itu oke, jangan lupa. Nah, setelah ini selesai, tapi kita fokus ke bagian lantai 1 dulu. Semua plat ini kita select. Cara cepatnya itu select, kemudian by properties, area sections, semua PL1 sampai 4 kita select. Setelah itu kita assign area load, assign ini ya, area loads uniform, kita pilih uniform to frame, khusus shell, pilih SIDL, kemudian kita masukin beban SIDL untuk plat lantai itu ini ya, 2,001. Kita masukin sini 2,001. Nah, kenapa kita pilihnya semua? Karena kebetulan semua lantai kita tuh plat lantai adalah 2 arah semua. Nah, nanti kalau enggak kita selectnya terpisah ya. Semua plat lantai 2, plat 2 arah dulu, setelah masuk bawah baru plat lantai 1. Nah, load distributionnya kita pilih two ways. Nah, selesai kita apply langsung aja. Nah, kita ke bagian ini, guna view, set 2 dimensi view ke lantai paling atas, yaitu lantai 5, Z nya 20. Nah, semua ini itu kita ubah jadi plat atap gitu ya. Maka dari itu ini kita delete semua dulu, khusus yang lantai 4. Oke, lantai 5 ya mas ya. Kemudian draw, kemudian draw rectangular area PA1. Nah, kita pasang semua PA1 di sini. Double klik, ini klik lagi, ini klik, double klik, ini klik, double klik, ini klik, double klik.
ini klik, double klik, double klik, double klik, double klik. Kita coba cek dulu apakah dia udah terpasang. Nah, udah terpasang ya. Ini juga kita pasang. Ini cara cepatnya ya. Double klik, double klik, double klik, double klik, double klik. Nah, setelah terpasang semua, escape dulu. Terus kita pasang lagi pada lebar 4 kali 3,6. Nanti di sini ya. Itu adalah PA2. Nah, itu kita draw rectangular area. Ini ubah jadi PA2. Yang ini 4 kali 3,6. Kita draw lagi. Ini PA2. Nah, sudah selesai. Kita ini ya, cek dulu apakah dia sudah terpasang atau belum. Nah, lanjut ke draw lagi, yaitu PA3 yang ini. Oke, selesai. Untuk yang ujung-ujungnya ini PA4 ya. Oke, kita draw lagi. Ini PA4. Oke, selesai. Kita cek di view. Nah, dia udah terpasang semua. Selanjutnya, dikarenakan plat atap itu ya dua arah semua, maka dari itu kita bisa select langsung semuanya gitu ya. Select, kemudian properties bagian area section aja, PA1 sampai PA4. Ini caranya shift turun ya, shift naik turun gitu. Shiftnya ditahan biar dia select seperti ini. Select, kemudian assign, di assign aja, assign, kemudian area loads, uniform to frame, ini dua arah, SIDL, dengan plat atap tadi di bagian pembebanan. Plat atap itu 1,535. Berarti ini kita input 1,535 di add gitu ya. Itu apply. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke lantai 2. Bagian view, set 2 dimensi view. View, set 2 dimensi view ke elevasi 4 meter. Nah, sini itu kita input ruangannya ya, beban ruangannya berdasarkan ini. Kita input dulu ruang arsip, di sini juga ruang arsip. Kemudian cuma itu aja, assign, kemudian area loads, uniform to frame, pilih aja yang live. Nah, kita masuk ruang arsip tadi sebesar 7,18, 7,18, satu apply. Nah, ruang arsip udah, lanjut ke kantor ya. Kantor itu semuanya kecuali ujung-ujung. Oke. Kantor tadi semuanya ini kecuali pada bagian ujung, karena ujung tadi adalah gudang. Oke, setelah ini kita assign lagi, assign area loads, uniform to frame. Kita pilih yang bagian kantor, berarti kantor tadi 2,4 ya, 2,4, apply. Nah, nanti yang koridor terakhiran aja gitu ya. Kemudian gudang tuh di pojok-pojoknya.
ini. Nah, ini itu kita masukin gudang tuh 6 ya, ini 6. Baik. Nah, setelah gudang, koridor takhiran saja. Toilet tuh 2,87. Ini toilet, ini toilet, itu 2,87 supply. Nah, sebelum kita masukin koridor, berat koridornya, kita masukin dulu berat dinding ya. Karena itu untuk dinding itu semua yang vertikal kecuali di area koridor itu adalah ada dinding semua di balok strukturnya. Nah, kemudian semua arah X pada area koridor ini itu ada dinding semua. Kemudian semua ujung tangga, ujung toilet itu ada dinding. Nah, jendelanya itu di titik ini sampai sini itu jendela semua gitu ya. Nah, itu. Ini berdasarkan yang kita definisikan kemarin. Di mana tadi ada perubahan sedikit yang ini. Nah, dan itu kita terapkan langsung ada tab gitu ya. Karena itu tinggal kita blok aja. Ini pada bagian ujung ini itu ada dinding, ujung ini juga ada dinding. Ini enggak ada. Ini juga ada dinding. Nah, itu yang ada dinding lagi itu bentar. Oke. Pada bagian ini ada dinding, bagian toilet ya. Kalau tangga kan nggak ada dinding ya, dia langsung ke void buat akses naik turun tuh. Nah, terus semua ini ada dinding, jika semuanya ada dinding. Jadi ini nggak ada, ini nggak ada. Kemudian assign, frame load, distribute, dinding itu, oke, dinding itu adalah SIDL. Kemudian ini di add, kalau dinding doang itu beratnya adalah 9 ya. Berat dinding itu 9. Kemudian apply saja. Oh ya, tadi di sini ada dinding ya. Lupa input. Ada bagian ini ada dinding. Diseling-selingin aja. Ini ada dinding, ada dinding. Ini juga. Ini ada dinding, ini enggak ada. Ini ada dinding, ada dinding, ada dinding, ada dinding, ada dinding. Nah, itu di bawah balok struktur. Tinggal apply lagi. Nah, selanjutnya kita input yang bagian jendela. Jendela itu di sisi ini. Semua yang bagian luar gitu ya. Itu ada jendela. Dimana berat jendela itu 6,29. Apply. Nah, setelah berat dinding dan berat platnya kita masukin, ini kita copy dulu. Dan ini masih di luar koridor ya. Karena koridor lantai 1 dan lantai 2 itu berbeda beratnya. Nah, kita CTRL-R, kemudian Z-nya tuh 4, sebanyak 1, 1, 2, 3, sebanyak 3. Apply. Nah, ini udah selesai. Sorry, kita replicate dulu semua ini. Satu aja dulu. Nah, apply. Nah, karena nanti kita masukin beban dulu baru kita replicate ke atas gitu ya. Nah, ini masih di Z 4 meter. Bisa teman-teman lihat di kanan tuh ada kotak biru ya di sini. Nah, semua PL yang area koridor itu kita assign berat hidup, assign, kemudian area loads, uniform to frame, life to waste, dan sini berat hidup koridor lantai 1 itu 4,79. Nah, itu apply. Nah, lantai 1 udah beres, kita lanjut ke lantai 2. Karena ke view, set 2 dimensi view yaitu 8 meter. Nah, di sini kita masukin aja semua ini sama. Caranya tuh sama. Kemudian assign area loads uniform to frame. Di sini yaitu kalau koridor di atas lantai 1 3,83 ya.
itu apply. Nah, baru yang lantai 2 ini kita copy ke lantai 3 dan lantai 4 biar lebih cepat gitu ya. Langsung aja numbersnya ini 2, Z-nya 4 ya. Oke, kita selesai. Ini lantainya udah, bebannya udah, beban dinding udah. Kita lanjut masukin kolom. Caranya itu kita ke view, dua dimensi view, arah XZ atau YZ bebas ya. Aku coba XZ dulu, yang ini. Kita sisi kiri aja, biar 3D-nya nampak gitu ya. Kita set lagi. Oke. Setelah itu, kita pasang kolom. Kita draw. Yang kolomnya kebetulan kalau di AutoCAD itu bisa kita replicate ke atas ya. Nah, maka dari itu kita bikin satu aja dan tinggal di replicate. Caranya itu draw frame cable, tendon, kemudian K1. Nah, ini kita masukin aja seperti ini ya. Klik, kita copy dulu ke arah X. Nah, ini kita copy dulu CTRL ini ya, kolomnya doang, CTRLR ke arah X. Ini ya 0, jarak antar kolom kan 5,6 dengan jumlah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak 6. Nah, kemudian yang paling ujung kita blok lagi aja, kita replicate 4 meter ya, sebanyak 1. Nah, selesai semua balok, semua kolomnya ini, kita blok dulu, kita replicate ke belakang gitu ya. Nah, ini nggak perlu ya, untuk grid point yang lain itu nggak perlu, kita perlunya kolom aja. Kita replicate ke arah Y itu sebesar 8,2, X-nya 0, dan numbernya ini 1 ke belakang ya, ke positif Y, apply. Nanti dia ke copy di sini. Nah, kita ke copy ke belakang, kita preview select aja. Kita jangan pencet apa-apa dulu, kita ke preview select. Nah, jadi dia ke select lagi, tapi paling depan kan. Kita perlu copy dia ke sini. Caranya itu tinggal 8,2 tambah 3,6. Berarti 11,8 ya. Nah, kita replicate dia 11,8 ke belakang. Nah, apply, nanti dia ke grid ini. Nah, setelah itu preview select lagi, kita copy dia ke belakang banget, yaitu 20 meter. Ini 20 meter. Dan number 1 aja. Oke. Setelah oke, kita pasang ini ya, tumpuannya. Kita blok semua dasar kolomnya itu. Kemudian assign, join, restrain, kemudian pilih yang jepit. Apply. Nah, setelah selesai, ini kalau visualnya terlalu simpel, kita bisa bikin dia lebih menarik gitu ya. Caranya ke general option, extrude, apply to all windows. Ini. Nah, jadi dia lebih menarik untuk kita lihat gitu ya. Setelah selesai, kita analyze, kemudian run analyze, kita pilih semua ini, run all aja, kemudian run now. Kemudian disimpan filenya ini Prof Widodo ya, tugas besar DPWDG Prof Widodo. Nanti dia akan di run analisis seperti ini, nanti kita dapat beratnya berapa gitu.
dia untuk lendutannya itu udah sesuai ya dengan standar apabila balok ditumpu oleh 2 kolom, dan lendutannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa start animations jika ingin melihat bagaimana lendutannya itu bekerja. Teman-teman lihat di sini, dan nanti naik turun ya. Tuh. Nah, jika teman-teman ingin melihat animasinya di 3D, teman-teman klik dulu di sini, gitu ya. Dan tinggal di play aja tadi animationnya. Setelah selesai, kita ke CTRL-T atau ini kalau bingung display show table, CTRL-T gitu ya. Kemudian ke bagian structure output base reaction yang ini. Kemudian set load case-nya kita tanpa pilih modal. Kita dead, live, dan SIDL aja. Itu oke. Nah, kita copy aja yang FZ nih. Gitu ya. Kita copy dan paste di bagian pembebanan pada area ini. Gitu. Nah, setelah selesai, di sini kita cek tuh dia masih di atas 5%. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu kita revisi ya. Mana revisi tersebut bisa kita lihat kalau SIDL tuh belum kita tambahkan. Nah, caranya tuh tinggal plus semua luasan ini, relatif dari semua ini dikali dengan plat lantai dead load-nya. Ini buka kurung ya, depan zoom tadi kasih buka kurung, kemudian ditambah IL atapnya itu dikali dengan luasan atap tadi dikali dengan dead load plat atap. Kemudian ini dibagi 9,81. Ini konversi satuan. Nah, setelah kita cek, ternyata dia udah di bawah 5% gitu ya. Oke, kenapa ini tidak tepat 0%? Karena pada sambungan balok dan kolom itu bertentu dihitung secara monolit, sedangkan perhitungan manual kita itu as to as gitu ya. Jadi ada beberapa segmen balok itu yang tertanam pada kolom itu kita hitung sebagai volume tersendiri, padahal itu aktualnya tidak perlu gitu ya untuk volume baloknya. Nah, setelah selesai ini maka udah oke. Nah, nanti revisinya itu pada total N lantai ini beban gravitasinya jangan lupa sampai bawah gitu ya. Nah, enter. Oke, baiklah, ini aku sadarnya setelah proses editing videonya ya, dimana kalau teman-teman buka Excel di bagian rasio ini itu harusnya yang sisi panjang tuh LY gitu, maka dari itu ini judulnya kita ubah aja dan yang satunya jadi LX. Nah, ini kita copy ke sini, CTRL-C, CTRL-V, kemudian ini juga ya, ini LY, ini LX. Setelah itu ini juga di copy ke sini. Nah, problemnya itu di rasionya. Rasionya itu harusnya saat ini LY ya. Nah, rasionya itu harusnya LY bagi LX. Jadi ini kita balik aja ya rumusnya. Seperti ini dan enter aja. Terus kita scroll ke bawah. Oke, setelah rumusnya diputar tadi LY bagi LX, ini kita scroll ke bawah. Dan ini kita copykan sini juga. Nah, otomatis PA1 dan PA4, PA1 PA4 itu berubah. Jadi kita revisi lagi ya.
cara input bebannya. Oke, coba kita ke struktur kita, kemudian view-nya ini ke set 2 dimensi view, kita benerin atap dulu aja. Bagian atap kita select semua properties, area section, PA1 dan PA4 ya. Ini CTRL klik gitu ya, biar terpisah gitu. Select. Nah, kita assign pilih yang area loads uniform to frame, kita delete existing load dulu yang SIDL ya, delete. Nah, setelah selesai baru kita review select lagi di sini, atau select dengan plat yang sama gitu ya, dan kita add di sini. Nah, kita add-nya itu one way dengan beban plat atap itu sebesar SIDL plat atap itu ya 1,535. Pastikan one way, nah apply. Nah, selesai kita lanjut ke lantainya gitu ya. Nah, untuk lantai itu teman-teman hapus aja semua yang di lantai 3 dan 4 gitu ya, dihapus semua dulu. Nah, kemudian kita ke area lantai 1 dulu, klik ini, kemudian view, set 2 dimensi view yang 4 meter. Nah, di sini teman-teman select aja, select properties, pilih yang area section, kemudian PL1 dan PL4 ya. Ini kita select semua dulu, terus kita assign, kita pilih yang ini ya, area loads uniform to frame. Nah, ini kita delete existing dulu. Nah, setelah di delete dia kehapus, kita preview select di sini, kemudian kita add yaitu one way dengan plat lantai itu adalah sebesar 2,001. Berarti ini kita input 2,001 dan load patternnya itu SIDL, itu apply. Nah, setelah selesai kita lanjut input bebannya ya, karena beban ruangannya itu masih two ways. Nah, ini kita ubah one way juga. Maka dari itu kita preview select, kita select lagi aja, select semua PL1 dan PL4. Di sini select properties, area section, PL1 dan PL4 kita select lagi. Itu kita assign area loads uniform to frame. Yang live-nya ini kita delete dulu ya. Live two ways yang tadi kita delete dulu, apply. Nah, tentu kita input berdasarkan ruangan ini ya. Jadi kan two ways itu yang toilet, gudang, kantor ini, kemudian ruang arsip kantor ini kita jadikan input lagi. Nah, berarti kita input dulu beban SIDL-nya ya. Oh, beban SIDL udah. Kita input dulu beban peruangannya. Kita fokus ke lantai 1 dulu. Nah, ruang kantor semuanya kita input. Yang satu arah aja ya, kita input. Kita assign, yaitu area loads uniform to frame, add existing ini ya ganti satu arah.
Kemudian bebannya itu kalau ruang kantor 2,4 apply. Ruang kantor udah terapply, lanjut ke fungsi yang lain, ruang arsip ya. Kita input ruang arsip dulu. Di sini assign area loads uniform to frame. Ruang arsip itu sebesar 7,18. Nah, setelah itu kita input juga gudang ya. Gudang tuh area sini. Ini menyesuaikan dengan fungsi bangunan teman-teman aja. Gudang itu 6. Kemudian yang terakhir tuh toilet. Toilet itu 2,87 apply. Nah, itu yang tadi yang lantai satunya, kita lanjut ke lantai 2 nya. Nah, caranya tuh biar cepet, kita ubah dulu ke elevasi 8 ya. Dia udah elevasi 8, bisa dilihat ada biru-biru di area sini. Kita hapus semua yang telah kita ubah di lantai 1 tadi. Nanti kita tinggal replicate ya ke atas. Ini delete. Setelah itu kita ke lantai 1 lagi. Ini kalau bisa turun, klik aja ya. Ini naik ke dia ke lantai 1, atau kalau nggak bisa kita ke view, set 2 dimensi view, pilih yang 4 meter gitu. Nah, setelah selesai semua yang satu arah tadi, kita inputkan ya, kita CTRLR atau kita replicate saja ke sisi 4 meter, ke arah Z 4 meter sebanyak satu aja, kemudian apply. Nah, setelah selesai ini udah oke. Kemudian ini kita replicate kolom dulu aja ya, semua kolom ini kita replicate ke atas, Z nya 4, ini ya 1. Nah, kemudian semua balok tadi, kalau balok tuh dari kanan ke kiri ya, selectnya seperti ini. Kita CTRLR, kita replicate 4 sebanyak 2, apply. Dan bangunan kita udah terrevisi. Nah, kita coba run dulu. Kita run dulu. Kita pilih yang dead, SIDL, dan live. Kita cek bebannya ya. Oke, ini udah keren. Kita CTRLT dulu. Kemudian structure output base reaction-nya kita cek ya. Oke aja langsung. FZ-nya ini CTRLC, kita paste di area ini. Ternyata dia nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti udah bener cara kita inputnya tadi ya. Setelah selesai, kita lanjut ke periode struktur ya. Nah, kita ke sub dulu. Nah, ini kuncinya kita buka dulu ya. Oke. Kemudian kita ke define load pattern. Ini kita namain X strip ELF. Kemudian ini adalah quake atau gempa. Kemudian ini kita mengacu pada ASCE 716 ya. Satu add new load pattern. Kemudian modify lateral load pattern. Nah, ini disesuaikan. Kalau ini X, kita pilih yang X. Kemudian SS-nya itu kita masukin yang ini 1,107 itu. Kemudian S1-nya kita
copy ini, kemudian long periodnya kita masukin yang ini ya, 6 detik kemarin, long period ini 6 detik. Nah kemudian side class-nya itu menyesuaikan ya, ini aku tuh side class-nya adalah SD, kemudian STS-nya otomatis, bisa teman-teman cross check lagi ini ya. Kemudian respon modification-nya R-nya itu ini 8, 3, 5,5 dan occupant dan faktor keutamaan gempanya ini 1,5. Nah itu dari kelas itu yang ini ya. Nah setelah selesai kita oke. Nah ini kita add copy, kita ubah namanya jadi script ke lf, kemudian modify load pattern ya. Nah namanya udah berubah, dan kita cek modify load patternnya ini. Nah yang ini global direction, jangan hub, kita run lagi ya. Nah terus selesai, kita ke ctrlt table tadi, masih sama base reaction, kemudian node case-nya itu yang dua ini. Nah ini kita copy, nah ini kita screenshot dulu ke Windows Shift S, dan kita taruh di sampai taruh di ini ya, Excel ya, LTJPSOW. Ini kita delete aja yang lama. Nah kita masukin angka nih, di sini tuh 3305,605, angka yang X ini ya, yang X ini. Setelah selesai dia save. Kalau dia udah save, karena nilai V base reaction nya itu lebih besar dari 0,85 V manual, maka dia tuh oke. Setelah selesai kita run lagi. Nih buka dulu kuncinya, kemudian kita run or do not run all, pilih yang modal doang, run ya yang ini, kemudian run now. Nah, nanti kita dapat nilai mode-nya. Nah di sini kita Windows Shift S nih, kemudian kita paste di sini. Nah ini kita delete aja yang lama ya, kemudian ini kita beri ketebalan aja gambarnya nih. Nah yang lama kita hapus aja gambarnya ya. Nah ini kita masukin pada inputnya, di bagian TC sub ini kita masukin dulu T nya itu adalah 1,22442 yang ini ya, itu enter. Nah setelah selesai, maka perhitungan ini kita ini udah selesai gitu. Ini untuk metode respon spektrum udah, static equivalent itu udah ngelink, jadi teman-teman udah lebih praktis dalam penggunaannya ya. Nah nah selanjutnya teman-teman nanti ditugaskan untuk membuat pada file AutoCAD-nya itu mirip seperti atasnya ini, namun nanti dimensinya menyesuaikan ya. Dimensi kolom kita kan 600 kali 600, kalau ini kita cek itu 900 gitu, maka dari itu nanti disesuaikan kembali. Nah teman-teman, step selanjutnya itu kita akan masukin tributary area. Nah otomatis kita perlu membuat pembagian platnya itu dibagi ke 4 sisi gitu ya. Sebagai contoh, ini aku copy ke samping gitu ya. Nah kemudian cara bikin tributary area itu tinggal teman-teman klik tiap pojok kolom ya, kemudian F8 nya matiin biar dia lebih fleksibel seperti ini. Kemudian teman-teman masukin aja sudut 45 gitu ya. Nah
Kalau dia dari ke kiri, sudutnya itu adalah 135. Ini ya, sudut tuh lihat aja tab gitu. Tab 135, enter. Nah, saya itu trim aja. Nah, selesai. Nanti tinggal di MI ya. Ini ke sini. Kemudian sumbernya yang dihapus. Dan ini tinggal dikonekin aja. Jadi cara bikinnya tuh bikin dulu garis 45. Kemudian di sisi pendek ya. Ini kan ini panjang, ini pendek. Kita bikin sisi pendeknya. Misalnya di 4000 dan 3600. Jadi kita bikinnya di sisi pendek. Ini. Kita bikin L, sudutnya 45. Kita sengaja lebihkan dulu ya. Kemudian dia ke sini tuh ya, kalau ke sana 135 kan. Kalau di sini itu 315. Kalau ke kanan bawah. Nah, satu diterima aja. Temukan titik tengahnya. Nah, kemudian ini di mirror dari titik tengah balok terpanjangnya. Misal ya. Misal dia tidak ada titik tengah, teman-teman bikin dulu titik tengah sebagai garis bantu ya. Ini MI. Nah, dapatkan titik tengahnya. Kemudian F8. Kemudian yes atau no. No. No itu sumber lamanya tidak dihapus. Nah, dikonekin garisnya. Ini tinggal diarsir seperti contoh ini ya. Semuanya. Nanti yang kita analisis X dan Y. Sudah selesai. Nanti dikasih arsir juga dan kita akan lanjutkan ke bagian tributary area pada pembahasan selanjutnya. Oke, setelah selesai, maka dari itu video pembahasan kali ini udah selesai. Nanti kita akan membahas tributary area gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.